Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di pertemuan kelima, di mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai manajemen state dan interaksi UI pada Jetpack Compose. Langsung aja kita masuk ke materinya, di mana pada pertemuan kali ini kita berharap kalian bisa memahami konsep pengelolaan state pada Jetpack Compose dan menggunakan fungsi remember serta mutable state of untuk mengelola data pada UI. Serta mampu mengimplementasikan event handling seperti input text dan toggle untuk membangun screen aplikasi yang interaktif. Kita kilas balik dari pertemuan sebelumnya sebagai gambaran umum kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kalian sudah berusaha untuk membuat komponen UI dasar atau atomic design, serta menyusunnya menggunakan layout dan modifier pada Jetpack Compose. Nah, ibarat kata nih, UI yang kalian buat sebelumnya itu hanya bersifat sebagai pajangan, karena dia belum memiliki nyawa di mana tidak bisa melakukan interaksi pada user. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bagaimana sih mengubah UI yang statis tersebut menjadi dinamis dan interaktif. Nah, antar muka pengguna atau UI itu akan selalu diperbaharui secara otomatis ketika terjadi perubahan data. Proses pembaruan UI ini disebut dengan recomposition. Agar Jetpack Compose mengetahui kapan harus melakukan recomposition, kita harus mendefinisikan dan mengelola state atau keadaan dari komponen tersebut. Konsep utama yang akan dipelajari pada modul ini meliputi state dan recomposition, yaitu memahami bagaimana UI merespon perubahan data, mutable state of, di mana objek observable yang digunakan untuk menyimpan nilai data di mana perubahannya akan memicu pembaruan UI. Remember, yaitu fungsi untuk menyimpan nilai state di dalam memori agar tidak hilang atau di-reset saat terjadi recomposition, serta event handling, di mana menangkap dan menangani aksi pengguna seperti mengetik pada kolom input atau text field, atau menekan tombol toggle atau switch. Nah, pemahaman dari keempat konsep ini yang merupakan kunci utama kita dapat membangun aplikasi yang responsif serta interaktif secara dua arah dengan user. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya sebelum kita melangkah lebih lanjut ke langkah praktikum. Pertama ada apa sih konsep state dan recomposition itu sendiri. Nah, dalam aplikasi dinamis, UI itu akan selalu berubah menyesuaikan data yang terbaru. Data yang mengontrol apa yang akan tampil di layar ini disebut dengan state. Dalam Jetpack Compose, jika nilai state berubah, Compose akan secara otomatis menggambar ulang bagian UI yang terpengaruh oleh data tersebut. Nah, proses penggambaran ulang ini yang disebut dengan recomposition. Hal inilah yang membuat aplikasi itu hidup dan responsif terhadap aksi pengguna. Lanjut, ada mutable state of. Mutable state of itu adalah sebuah fungsi pada Compose yang digunakan untuk membuat variable observable atau dapat diamati. Jadi, Jetpack Compose ini akan selalu memantau variabel ini. Jika nilai pada variabel ini berubah, maka Compose akan memicu recomposition untuk memperbarui UI atau memperbarui tampilan di penggunanya. Lanjut ke remember. Jika kita hanya menggunakan mutable state of, nilai state-nya itu akan selalu reset atau kembali ke awal setiap terjadi recomposition. Nah, agar Jetpack Compose ini ingat mengenai nilai terakhir dari state tersebut, meskipun UI-nya digambar ulang, kita harus membungkusnya dengan fungsi remember. Keduanya hampir selalu digunakan secara bersamaan. Jadi, penggunaan ini itu memungkinkan kita membaca dan mengubah nilai state secara langsung tanpa perlu memanggil value. Yang terakhir ada event handling, di mana bagaimana cara aplikasi untuk menangkap dan merespon interaksi dari pengguna, seperti menekan tombol, mengetik, dan menggeser layar. Aksi dari pengguna inilah yang nantinya akan mengubah nilai dari state. Pertama ada interaksi klik pada button, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membuat button pada parameter onClick yang masih kosong. Sekarang kita akan mengisi blok onClick tersebut dengan perintah agar bisa mengubah nilai dari state. Selanjutnya ada interaksi input text atau text field. Nah, untuk menerima input teks dari pengguna seperti form login atau pencarian, kita bisa menggunakan komponen text field
Si text field ini sendiri membutuhkan state untuk menyimpan teks yang diketik pengguna, dan event handler yaitu on value change untuk memperbaharui state setiap kali ada huruf baru yang diketik. Yang terakhir ada interaksi toggle pada button. Toggle ini seperti saklar on off. Kalau misalnya biasa di aplikasi itu kayak ada switch-nya gitu ya. Mirip-mirip switch gitu. Nah, digunakan untuk interaksi yang hanya memiliki dua pilihan, yaitu aktif atau tidak aktif, atau true false lah. Dalam Compose ini kita bisa menggunakan komponen switch. Komponen inilah yang bergantung juga pada state yang bertipe boolean. Mungkin kita bisa langsung masuk ke langkah praktikumnya. Oke, lanjut aja ke bagian praktikumnya. Di sini kalian buka project kalian sebelumnya udah digunakan, lalu masuk aja ke mainActivity.kt. Di sini kalian bakal menambahin beberapa importan, di mana bakal nambahin box, icons, icon favorit border, lalu ada get value, mutable, remember set value, color, dan lain-lainnya. Ini nanti bakal saya kasih di deskripsi grup aja biar gampang. Oke, lanjut. Ini kalian bakal nambahin var is favorite by remember mutable state is false. Nah, ini kalian tambahin di detail screen supaya nanti bakal bisa nampilin icon favorit, tetapi karena di set false ini dia bakal cuma nampilin bordernya aja. Ini lalu kalian bakal bungkus kolom ini dengan yang namanya box. Nah, kalau udah dibungkus pakai box, ini kalian nambahin yang namanya icon button ini mana diisi dari icon button ini dia ada on click sama dengan dari is favorit ini is favorit sama dengan is favorit modifier push. Ini kita kasih alignmentnya taruh di
di paling atas kanan aja. Lalu untuk ini kan masih icon button nih. Ini kita perlu yang namanya logikanya buat misalnya kalau dipencet dia bakal ngisi atau enggak. Ini kita tambahin icon yang isinya adalah image vector yang dimana jika is favorit icon Nah, ini jika kalau kita image vektornya itu dia is favorite, dia bakal membalikin false. Kalau dia nggak false, dia bakal nampilin favorit border yang dimana cuman kayak favorit yang nggak ada warnanya begitu. Dengan warna tint yaitu dia warna white, ini kalian bisa ganti misalnya if is favorite color Nah, misalnya kalau dia tuh is favorite, dia bakal nampilin red, kalau enggak dia bakal nampilin white begitu. Jangan lupa nambahin modal kalian. Nah, kalau udah begini semua, kita coba yang namanya dulu. Nah, sekarang sudah muncul yang namanya icon love ini, dimana kalau dia masih belum dipencet, dia bakal kayak gini. Kalau dipencet, dia bakal nampilin yang sudah ke fill atau sudah berubah menjadi love yang sudah berwarna merah ini. Ini kalian bisa ganti warna-warnanya menjadi yang lain. Kita coba yang lainnya juga bisa. Ya, bisa. Mungkin kalau untuk praktikumnya segitu saja. Ini kalian bakal ada tugas praktikum yaitu LKP, di mana kalian harus ngikutin langkah-langkah yang tadi, lalu dimodifikasi sesuai dengan aplikasi kalian tuh apa. Minimal berapa nih? 3-5 data aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.